Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime dan kita akan melihat bagaimana informasi mengenai peristiwa yang terjadi dialami oleh mahasiswa UGM. Pengemudi mobil mewah menabrak mahasiswa UGM hingga tewas di Sleman, Yogyakarta dan ditetapkan sebagai tersangka. Pihak keluarga korban pun meminta keadilan ditegakkan. Polisi melakukan olah TKP kecelakaan maut mobil mewah yang menewaskan Agro Archiko Afandi, mahasiswa UGM pengendara motor di Jalan Palagan, Tentara Pelajar Sleman, Yogyakarta. Usai olah TKP serta memeriksa saksi, pengemudi mobil mewah Kristiano Tarigan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus tersebut dan sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Adapun tersangka yang ditetapkan adalah pengemudi dari mobil BMW dengan inisial CPP. Kecelakaan terjadi saat korban Argo yang mengendarai motor hendak memutar balik. Korban ditabrak dari belakang oleh mobil pelaku hingga tewas di lokasi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Setelah sehari ditetapkan sebagai tersangka, penabrak mahasiswa UGM Argo Eriko Afandi, Kristiano Tarigan akhirnya ditahan polisi. Tersangka dijerat pasal kelalaian dalam berkendara. Pengemudi mobil BMW Kristiano Tarigan, 21 tahun, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta, akhirnya resmi ditahan di Mapolresta Sleman. Sehari sebelumnya, Kristiano sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka. Penetapan diikuti penahanan tersangka setelah polisi melakukan olah TKP dalam kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa dari Fakultas Hukum UGM, Argo Eriko Afandi. Tersangka ini dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ atau pasal kelalaian dalam berkendara. Akibat menabrak korban hingga tewas, tersangka terancam hukuman pidana 6 tahun atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Polisi masih mendalami kasus penggantian plat nomor mobil BMW saat kecelakaan terjadi. Dalami dan kami sudah amankan pelakunya. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan pendalaman dan akan kita proses. Ya, terkait dengan upaya mengaburkan barang bukti. Ya, terkait itu. Kemudian tersangka setelah ini juga kita lakukan penahanan di Polres. Ya, kami mohon ke semuanya, kami akan lakukan secara transparan dan kita proses tegak lurus ya, sesuai dengan aturan yang berlaku dan prosedur. Pemirsa, aksi demonstrasi menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa berujung ricuh lantaran massa menutup akses menuju pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat. Aksi saling dorong terjadi antara massa dan petugas yang berjaga. Jangan sekali-kali kalian menindas ahli waris adat. Mundur, jalan. Jangan arahkan petunjuk. Massa yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Sumbawa Barat berunjuk rasa demi menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS. Aksi saling dorong pun terjadi antara massa dan petugas yang berjaga. Peserta aksi menuntut pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Daerah Otonomi Baru Provinsi Pulau Sumbawa menjadi Undang-Undang Daerah Otonomi Baru bernama Provinsi Pulau Sumbawa. Rencananya aksi ini akan berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 26 sampai dengan 30 Mei 2025. Akibat aksi ini, akses menuju pelabuhan Pototano maupun sebaliknya sempat terputus, hingga mengakibatkan antrean kendaraan puluhan kilometer. Dari Sumbawa Barat, NTB, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ribuan pencari kerja mendatangi bursa pencarian kerja yang digelar di kawasan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Membludaknya pencari kerja membuat sejumlah pelamar kerja berdesak-desakan hingga ada yang jatuh pingsan.
Ribuan pencari kerja saling berdesakan untuk memasukkan lamaran pekerjaan yang disediakan penyelenggara acara di depan gedung Presiden University yang berada di Jalan Kiai Haji Dewantara, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Minimnya pengamanan dari panitia membuat ribuan pencari kerja jatuh pingsan. Selain itu, beberapa pekerja sempat saling adu mulut dan nyaris terjadi kericuhan antar pencari kerja. Dari rumah dari jam 7. Ada antrean berapa jam? Apa? Antrean berapa jam? Antreannya bisa sampai sejam setengah. Jam-jam ya? Iya, berjam-jam. Desak-desakan juga? Apa? Desak-desakan? Iya, desak-desakan, dorong-dorongan. Sebanyak 64 perusahaan membuka lowongan kerja dengan merekrut 2.700 lebih tenaga kerja. Tapi antusias ini untuk masyarakat Kabupaten Bekasi mendaftar untuk mendapatkan kerja. Ya artinya di sini adalah beban moral juga bagi kami pemerintahan Kabupaten Bekasi yang memang di kloter pertama ini kita membuka 2.000 lebih, yang datang 25.000. Artinya ke depan kita harus membuka kloter berikutnya juga untuk memasukkan masyarakat Kabupaten Bekasi kerja yang pastinya kapasitasnya harus lebih daripada 2.000. Meski demikian, ribuan pencari kerja yang memadati bursa pencarian kerja tetap bertahan di lokasi dan berharap ke depannya pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menggelar kegiatan serupa dengan lebih baik lagi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rois melaporkan. Ya, pemerintah berencana menghilangkan sejumlah aturan dalam lowongan pekerjaan pemirsa, mulai dari batas usia hingga syarat harus good looking. Ini ke depan dilarang dijadikan syarat mencari pegawai. Sulitnya mencari pekerjaan menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah aturan pun dibuat untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kementerian Ketenagakerjaan pun meminta perusahaan-perusahaan untuk menghapus syarat batas usia hingga berpenampilan menarik dalam mencari pegawai baru. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus. Kedua, soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kemudian umur tidak ada juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal udah nikah, belum nikah, itu kita hapus. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, Presiden Prabowo Subianto bersiap meluncurkan 6 paket bantuan pemerintah. Bantuan tidak hanya berupa potongan harga, tapi juga tambahan alokasi bantuan sosial. Kami hadirkan berikut daftar paket-paket bantuan dari pemerintah. Pertama, ada diskon transportasi untuk angkutan laut, kereta api, dan pesawat. Rencananya diskon akan diterapkan selama bulan Juni hingga Juli 2025. Kemudian pada bulan Juni dan Juli, pemerintah juga menerapkan potongan tarif tol di sejumlah jalur dengan target 110 juta pengendara. Tak hanya itu, 79,3 juta rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere akan mendapatkan diskon 50%. Diskon ini akan berlaku selama bulan Juni hingga Juli 2025. Pemerintah juga akan menambahkan alokasi bansos, kartu sembako hingga bantuan pangan akan diberikan bagi 18,3 keluarga penerima bantuan.
Kemudian Presiden juga janjikan akan memberikan bantuan berupa subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah UMP. Tak hanya itu, bantuan subsidi upah juga menyasar guru honorer. Terakhir, ada diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Diskon diberikan untuk buruh di sektor padat karya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saya akan ajak Anda kembali untuk menyimak lagi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat berjanji akan menghapus sistem outsourcing. Ini dilakukan pada peringatan Hari Buruh Internasional 2025 lalu yang digelar di Monas 1 Mei. Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Posisi Indonesia semakin kuat di kawasan Asia Tenggara. Hadir dalam KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia mendorong terciptanya sejumlah kesepakatan penting dalam hubungan bilateral antara negara ASEAN. Fokus Presiden Prabowo yakni meningkatkan perdagangan dan memperkuat komitmen strategis negara-negara ASEAN. Di sela-sela KTT ASEAN ke-46, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Laos Sonsai Sifandon. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia mengajak Laos untuk meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara. Presiden Prabowo menekankan hubungan bilateral Indonesia dan Laos selama ini terjalin sangat baik. Meski demikian, kedua pemimpin negara ini menilai perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan volume perdagangan antara Indonesia dan Laos. Selain itu, Indonesia juga menawarkan beberapa kerjasama di berbagai sektor potensial, termasuk mineral, pertanian, dan pupuk untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi antar kedua negara. Dalam keterangan resminya, Presiden Prabowo menegaskan hubungan bilateral Indonesia dan Laos merupakan kerjasama yang penting karena sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia dan Laos memiliki visi bersama menuju kawasan yang damai, inklusif, dan sejahtera. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Pertemuan antar keduanya berlangsung produktif dengan fokus membahas penguatan kerjasama bilateral yang erat dalam menghadapi situasi geopolitikal yang tidak menentu. Sebagai bagian dari negara ASEAN, Indonesia dan Singapura memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas kawasan, di mana bilateral ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan serta memperkuat kolaborasi yang konkret. Indonesia dan Singapura menilai dalam situasi geopolitik dan ekonomi global yang tidak pasti seperti saat ini, sangat penting untuk bekerja sama secara erat. Terlebih lagi kerjasama yang strategis lebih besar lagi. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan sangat optimis dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura dengan memperluas potensi-potensi yang dimiliki kedua negara. Dan di sisi lain, Indonesia juga mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk terus meningkatkan industri baja kawasan regional. Pasalnya, produktivitas industri baja di ASEAN dinilai sangat potensial. Ya, Chairman Indonesian Iron and Steel Industry Association atau IISIA, Akbar Johan, menilai
Produktivitas industri baja Indonesia dan negara ASEAN cukup besar, di mana kapasitas produksi baja kawasan ASEAN bisa mencukupi kebutuhan permintaan pasar global. Untuk itulah Akbar Johan yang juga Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk berharap adanya upaya penguatan dan perluasan produktivitas industri baja secara bersama-sama dengan negara-negara ASEAN. Indonesia memandang potensi kerjasama dan kemitraan negara ASEAN di sektor industri baja cukup besar memperkuat rantai pasok di pasar global. Dengan kapasitas negara ASEAN dan kontribusi ke global ekonomi sekarang, itu tidak kurang daripada 80 juta ton potensi baja ASEAN bila mana kita satukan dalam One ASEAN First. Tentu ini menjadi satu kekuatan untuk bargaining dan tidak hanya daripada kemampuan memproduksi ataupun kapasitas produksi, tetapi market yang ada di ASEAN ini market yang sangat punya prospektus untuk tumbuh dibanding daripada USA dan ASEAN. Kenapa? Karena demand daripada negara maju secara special steel ataupun baja yang khusus memang value-nya tinggi tetapi volumenya kecil dibanding dengan negara ASEAN. Ya, sidang gugatan perdata soal ijazah Jokowi dengan tergugat Rektor UGM Yogyakarta ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime.